Bab 221 terbang. Di dalam ruang batu, satu manusia dan satu kucing duduk di tanah. Setengah hari kemudian, labu itu menyeduh setumpuk alkohol lagi yang mengandung aroma spiritual. Meskipun itu tidak menjadi alkohol tingkat spiritual, melalui mata kiri Zhao Feng dia masih bisa mengatakan bahwa alkohol ini dapat meningkatkan tubuh orang-orang yang berada di alam ascendet. Dia juga menemukan bahwa semakin lama labu diseduh, semakin tinggi kadar alkoholnya dan bahkan memiliki peluang untuk menciptakan alkohol spiritual sejati. Tetapi proses ini akan membutuhkan sekitar 1 bulan. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu membuat kesepakatan untuk membagi 50-50. Keinginan kucing pencuri kecil terhadap alkohol hampir mencapai tingkat keinginannya untuk harta. Zhao Feng sedang mengkonsolidasikan kultivasinya saat mencoba untuk menarik lebih banyak potensi dalam cairan misterius. Karena kucing kecil pencuri itu memakan mayat serangga, ia belum sepenuhnya mencernanya. 2 hari kemudian, kedua aura yang memancar dari Zhao Feng dan kucing kecil pencuri telah meningkat. Zhao Feng tidak tahu kekuatan kucing yang sebenarnya, tetapi seharusnya tidak ada banyak masalah merawat para murid inti dalam klan. Tinggal 10 hari lagi sampai aliansi Banquet dan misiku belum selesai. Zhao Feng memutuskan untuk kembali. Manusia dan kucing terbang di udara dan meninggalkan bidang kristal perak. Zhao Feng mengamati makam di bawah tetapi tidak berani mendekat. Itu adalah area terlarang yang berisi kutukan 100 makam, yang asalnya dari makam-makam ini. Meskipun mayat-mayat di kuburan telah mati, mereka masih memancarkan aura menakutkan yang mengkonfirmasi bahwa mereka semua ada di alam roh sejati atau lebih tinggi ketika hidup. Semakin dekat satu kekuatan erosi misterius juga akan lebih kuat. Kembali ke tanah tulang putih. Zhao Feng sekali lagi harus menghadapi serangan kerangka putih. Palem Wind Petir. Zhao Feng menggunakan semua kekuatannya dan menghapus kombinasi petir dan angin, kerangka itu tersebar menjadi debu. Pada saat ini, bahkan kerangka di langit ketujuh dengan mudah dirawat oleh Zhao Feng. Setelah keluar dari tanah tulang putih, area kabut muncul. Makam harus menjadi inti dan pusat dari tempat ini, tanah tulang putih sebagai lingkaran dalam dan area kabut dan lingkaran luar. Petik 2. Zhao Feng menyimpulkan, setelah memasuki area kabut, indera seseorang akan terganggu dan kehilangan arah. Adapun apakah mereka berhasil melarikan diri, itu tergantung pada keberuntungan. Begitu seseorang memasuki tanah tulang putih mereka akan terpengaruh oleh kekuatan kutukan. Sua, The Yin Shadow Cloak mengepak dan Zhao Feng berubah menjadi garis biru yang memberikan desis petir sesekali yang melaju menuju batas-batas area kabut. Mendadak, Zhao Feng tampaknya merasakan sesuatu dan segera bersembunyi di balik pohon besar. Sesaat kemudian dua aura kuat memasuki area kabut. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu sementara yang lain seorang wanita tua. Keduanya sama-sama memiliki udara roh sejati yang mengelilingi mereka yang bahkan bisa menangkal sedikit kekuatan misterius di dalam area kabut. Jelas, keduanya berada di alam roh sejati. Tanah terlarang dari 100 makam memang sesuai dengan namanya. Perasaan spiritual saya hanya dapat menjangkau 1 halaman di sini. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu menghela nafas. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Kutukan dari tanah terlarang 100 Graves bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh mereka yang berada di alam roh sejati. Di masa lalu, mereka yang melarikan diri dari tempat ini semuanya dikutuk dan menjadi gila sebelum mati hanya dalam beberapa tahun mendatang. Petik 2. Wanita tua itu dibujuk. Zhao Feng yang bersembunyi di balik pohon merasakan jantungnya mengepal. Dia tidak berpikir bahwa kutukan dari tanah terlarang 100 makam mengerikan seperti ini. Bahkan mereka di alam roh sejati yang selamat dari tempat ini telah mati pada akhirnya. Mungkinkah sedikit kutukan ini masih menimpanya? Meskipun Zhao Feng memiliki mata kirinya yang misterius, dia tidak yakin. Lebih jauh lagi, dari penampilannya, dua di depan matanya jelas lebih kuat dari tetua di klan. Orang tua ini hanya memiliki puluhan tahun kehidupan dan tidak mungkin bagiku untuk menerobos ke alam dewa sejati dan alam inti asal di area debu ini. Menurut catatan, kuil kuno, jika aku bisa meninggalkan tempat ini, peluang keberhasilan setidaknya 10 kali lebih tinggi. Petik 2. Penatua berjubah abu-abu itu penuh tekad. Mengirim keduanya di alam roh sejati pergi dengan matanya. Zhao Feng tidak berani menggunakan mata kirinya untuk mengunci mereka meskipun dia tahu bahwa indera seseorang dibatasi di daerah ini. Itu karena alasan ini keduanya tidak bisa merasakan Zhao Feng yang juga mendapat bantuan dari jubah bayangan Yin.
Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mendengar teriakan panjang, sesepuh berjubah abu-abu telah memasuki tanah tulang. Keduanya harus menjadi tetua dari kuil kuno. Saya akan menunggu dan melihat situasinya. Petik 2. Zhao Feng tidak bergerak gegabah. Area kabut menguntungkannya, dia tidak takut ditemukan di sini. Putih nanti. Jeritan datang dari tanah tulang. Kiyu. Suara terbang di udara terdengar, hanya untuk melihat sesepuh berjubah abu-abu mundur dari tanah tulang. Wanita tua itu segera naik dengan segera dan menanyakan situasinya. Penatua berjubah abu-abu itu penuh ketakutan dan tidak bisa berhenti gemetar. Wajah hijau, ia akhirnya berhasil berbicara, kutukan itu telah menyelimuti tubuhku dan kekuatan hidupku terkuras. Berikutnya, Penatua berjubah abu-abu duduk bersila di tanah dan makan beberapa pil spiritual dengan wanita yang membantu di dekatnya. Wajah Zhao Feng aneh, apa yang menginfeksi pria tua berjubah abu-abu itu? Berdiri dari jauh, dia menggunakan tangan kirinya dan memeriksa. Namun, ketika mata kiri Zhao Feng melihat sesepuh berjubah abu-abu, hatinya menjadi dingin dan tidak bisa menahan nafas dingin. Melalui mata kirinya, dia melihat tangan-tangan putih yang tak terlihat ternoda darah merangkak di sekitar tubuh sesepuh berjubah abu-abu itu. Organ-organ dari sesepuh berjubah abu-abu sedang terkikis oleh tangan yang tak terlihat. Adegan ini membuat rambut Zhao Feng berdiri. Bahkan wanita tua di sebelah penatua berjubah abu-abu itu merasa tidak nyaman dan harus menjaga jarak tertentu saat mengedarkan kekuatan sejatinya. Ketika wanita tua itu mendekat, tangan putih yang tak terlihat itu juga akan menyerangnya. Tentu saja, meskipun mereka tidak dapat melihat keberadaan tangan mereka secara naluriah dapat merasakan ancaman dari mereka. Mata Zhao Feng dipenuhi dengan belas kasihan, bahwa sesepuh berjubah abu-abu mungkin tidak akan hidup setengah tahun terakhir. Tanah terlarang dari 100 makam ini memang terlarang. Zhao Feng sangat takut, dia tidak pernah menyangka bahwa kucing kecil pencuri itu akan membawanya ke tempat yang berbahaya. Jika dia pertama kali mengetahui situasinya di sini, Zhao Feng tidak akan berani masuk bahkan jika dia punya 100 nyali lagi. Zhao Feng segera mengedarkan mata kirinya untuk memeriksa situasi dan kucingnya, tetapi ternyata tidak ada yang salah. Zhao Feng menghela nafas. Alasan mengapa Zhao Feng tidak terpengaruh oleh kutukan itu adalah karena mata kiri yang misterius. Itu seperti token yang bisa menghilangkan kekuatan kutukan. Adapun kucing kecil pencuri itu, sejarahnya sangat misterius dan adalah orang yang membawanya ke sini. Kucing kecil pencuri, jangan lakukan ini lain kali. Zhao Feng dengan dingin melirik kucing kecil pencuri itu dengan mata kirinya. Kucing kecil pencuri itu membuat cegukan dingin dan menganggukkan kepalanya beberapa kali sebelum mengeluarkan koin kuno dan bermain dengannya dengan sedih. Zhao Feng tahu bahwa hanya mata kiri misterius yang bisa mengendalikan kucing pencuri kecil atau yang lain dengan sikap kucing mengapa bahkan tidak mengganggu orang-orang di alam roh sejati. Tidak lama kemudian, pria tua berjubah abu-abu dan wanita tua itu terbang pergi. Sebelum mereka pergi terdengar suara wanita tua itu, ini untuk tidak mendengarkan saya. Dalam 1000 tahun terakhir hanya Lord Patriark yang mampu tanah terlarang dari 100 makam dan kembali tanpa terluka. Tetapi bahkan Patriark tidak dapat menaklukkan tempat ini. Yang bisa kita tahu adalah pergi ke negara naga besi dan mencari pemimpin divisi. Dia sangat misterius tetapi mendalam dalam teknik energi mental. Mungkin ada jalannya. Petik 2. Setelah keduanya pergi sebentar, sosok Zhao Feng muncul saat dia menyipitkan matanya. Apakah Patriark ini Patriark Bulan Scarlet? Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan caranya melewati area kabut. 2 hari kemudian, Zhao Feng menemukan Tukronid Crown Silverbird di Sky Cloud Forest. Tukronid Crown Silverbird adalah penguasa langit yang kekuatannya tak tertandingi di antara mereka yang ada di langit ke-6. Tapi kekuatan Zhao Feng sekarang setidaknya 2 kali lipat dari apa yang dia tinggalkan pada klan. Hanya dengan satu tarikan busur loho ia mampu membunuh burung mahkota perak berkepala 2. Misi itu membutuhkan 4 kepala dan Zhao Feng segera menemukan yang lain. Kali ini Zhao Feng tidak menembak jatuh. Sebagai gantinya, dia menggunakan teknik energi mental untuk mengendalikan 2 kepala burung mahkota perak. Jika seseorang dari kuil kuno ada di sini, mereka pasti akan terkejut. Zhao Feng yang berada di langit ke-5, telah mengendalikan binatang Yao yang berada di langit ke-6 ini sudah luar biasa. Lebih lanjut, burung berkepala perak berkepala 2 memiliki 2 kepala yang berarti 2 kali lebih sulit dikendalikan. Zhao Feng duduk di atas burung mahkota perak 2 kepala dan kembali ke Gunung Langit Bulan.
Apa itu binatang Yao dengan dua kepala? Para murid di klan Langit Bulan panik dan bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat. Dua burung mahkota perak yang dikepalai adalah eksistensi yang tak terkalahkan bahkan untuk murid dalam. Ketika mereka melihat Zhao Feng di atas dua burung mahkota perak berkepala dua, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan bahkan kekaguman. Zhao Feng telah menyelesaikan misi membunuh dua burung mahkota perak berkepala dua. Tetapi tanpa diduga beberapa wakil kepala saling menawar untuk membeli burung berkepala perak berkepala dua ini. Bagaimana kerennya memiliki dua kepala mahkota perak-perak. Itu akan menjadi perjalanan terbaik selain dari Giant Golden Asian Eagle. Bagian yang penting adalah bahwa ada Zhao Feng, seorang pelatih binatang, yang dapat mempengaruhi kondisi pikiran dua kepala perak mahkota perak yang membuatnya lebih mudah untuk melatih burung itu. 1 jam kemudian, Zhao Feng menjual burung berkepala dua yang dikepalai perak kepada wakil kepala Li dan bukan saja dia menyelesaikan misi, dia juga mendapatkan puluhan ribu batu kristal primal di bawah standar. Wajah wakil kepala Li merah dan penuh senyum. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan batu kristal primal. Selama beberapa hari berikutnya Zhao Feng harus menggunakan teknik energi mentalnya untuk membantu wakil kepala Li melatih burung berkepala dua yang dikepalai perak. Pada hari ini, murid inti Bei Moi kembali dari luar dan budidayanya telah mencapai puncak langit kelima. Tetapi ketika Bei Moi melihat Zhao Feng, ekspresinya berubah secara dramatis menjadi tidak percaya, karena budidaya Zhao Feng bahkan sedikit dari miliknya, telah mencapai kesempurnaan langit kelima, tidak jauh dari langit keenam. Sepertinya usaha dan risiko saya terlibat tidak sia-sia, pikir Zhao Feng puas di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melampaui Bei Moi. Saat ini, hanya ada beberapa hari lagi sampai aliansi bankuet. Masih ada 5-6 hari sampai perjamuan aliansi 13 klan tetapi tempat hell itu agak jauh dari Sky Moon Mountain, jadi kita akan pergi dalam waktu 2 hari. Penatua pertama memanggil Zhao Feng dan Yang Gan keluar. Ketika tatapan First Elder mendarat di Zhao Feng, matanya bersinar dengan gembira. Ekspresi Yang Gan sedikit berubah, dia tidak berpikir bahwa saudara bela diri junior ini sudah setengah langkah ke langit keenam. Zhao Feng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya saat rambutnya yang biru berhembus angin. Senyum melengkung di bibirnya dan rasa percaya yang tak terlukiskan datang darinya yang membuatnya lebih misterius. Setelah kembali ke klan, dia penuh percaya diri untuk aliansi bankuet. Sejak saat ini dan seterusnya, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya terbang. Bab 222 Mata Rohani Tuhan. Sepertinya Fenger bertemu dengan keberuntungan saat keluar kali ini. Penatua pertama berkata dengan sukacita. Jantung Yang Gan berdetak kencang, tekanan dari saudara bela diri junior ini terlalu besar. Dia awalnya berpikir bahwa pesaing terbesar dalam klan adalah Bei Moi tetapi Zhao Feng telah melompati Bei Moi dan mendekati posisi murid kepala. Memang, tapi itu juga cukup berbahaya. Zhao Feng masih agak takut. Keberuntungan biasanya ada dengan bahaya, ini adalah sesuatu yang penatua pertama dan Yang Gan tahu. Ada banyak orang yang mati dalam pengejaran demi kekayaan. Hanya mereka yang mampu bertahan dari bahaya adalah jenius sejati. Berpikir sampai di sini penatua pertama menempatkan kepentingan yang lebih besar terhadap Zhao Feng. Bakat yang terakhir itu tidak tinggi tetapi telah menerima warisan terbaik dalam Floating Crest Palace. Catatan 10.000 tahun dari Floating Crest Palace telah dipecahkan olehnya. Dan sekarang, kultivasi Zhao Feng telah meningkat secara dramatis hanya dalam waktu singkat 10 hari. Apakah seorang jenius normal memiliki kekayaan sebesar itu? Apa artinya ini? Kekayaan anak ini mungkin bahkan lebih besar dari Bei Moi. Ketika penatua pertama berpikir ke sini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit bersemangat. Sejak lahir hingga sekarang, dia belum pernah bertemu seorang jenius dengan kekayaan sebesar itu. Bahkan Bei Moi tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Feng. Keduanya telah pergi untuk pengalaman tetapi peningkatan budidaya Bei Moi jelas tidak sebanyak yang dimiliki Zhao Feng. Lebih jauh lagi, mereka yang memiliki kekayaan besar juga biasanya mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu kalimat, ketika satu manusia menerima Dao, bahkan ayam akan naik. Yang Gan khawatir dan tidak tahu apa yang harus dilakukan menghadapi saudara bela diri juniornya yang kekuatannya terus meningkat dengan pesat. Jika ini terus berlanjut pada posisinya sebagai murid kepala mungkin akan hilang. Penatua pertama juga mendapati para muridnya khawatir dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Tepat pada saat ini Zhao Feng berbicara, "Saudara Yang, jangan khawatir.
Saya tidak tertarik dengan posisi murid kepala. Petik 2. Setelah ini dikatakan, Penatua pertama terkejut dan Yang Gan tidak tahu harus berkata apa atau melakukan. Kata-kata Zhao Feng terlalu mudah dan agak tidak sopan. Tetapi karena mereka memiliki guru yang sama, lebih baik mengatakannya seperti ini. Selanjutnya, Zhao Feng sudah menemukan simpul di hati Yang Gan ketika melatih yang terakhir dengan energi mental. Saudara Zhao, apakah Anda benar-benar memiliki keyakinan untuk mengalahkan saya? Yang Gan berkata dengan sedih. Tetapi ketika dia mengatakan ini, dia tidak percaya diri. Sejujurnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri memenangkan saudara bela diri junior misterius ini. Ketika mereka berlatih terakhir kali, teknik energi mental Zhao Feng telah bekerja sekali dan sekarang budidaya Zhao Feng telah meningkat pesat. Dengan kekuatanku saat ini, aku memiliki setidaknya 70% peluang untuk mengalahkan Ao Yuetian. Kata-kata Zhao Feng mengambil twist. Dia tidak mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Yang Gan, tetapi menggunakan Ao Yuetian sebagai subjek. Kocok Ao Yuetian, Yang Gan menarik napas dingin. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Kembali di pesta tiga klan, kekuatan kuat Ao Yuetian telah tercetak di dalam hatinya dan dia dengan meyakinkan kehilangan. Ketika Penatua pertama mendengar ini, matanya bersinar. Sukacita dari muridnya ini jauh dari harapan. Tapi Penatua pertama tidak akan sepenuhnya percaya kata-kata Zhao Feng. Sepanjang hidupnya ia telah melihat terlalu banyak jenius yang percaya diri yang pada akhirnya hilang begitu saja. Jangan sombong. Setengah bulan yang lalu, Ao Yuetian dari klan Lin Mun menerobos ke langit ketujuh dari alam yang terangkat dan murid inti mereka Zhao Yufei mencapai puncak ke-6 langit. Petik 2. Penatua pertama berdenyut dengan dingin dan mengatakan ini untuk memadamkan api Zhao Feng. Langit ketujuh dari alam yang naik. Yang Gan terkejut. Sulit untuk percaya bahwa seseorang dari generasi muda telah mencapai langit ketujuh dari alam yang terangkat. Ekspresi Zhao Feng normal tetapi dia mendesah dalam hatinya. Dia sudah menghitung bahwa ada kemungkinan kecil Ao Yuetian mencoba menerobos ke langit ketujuh sebelum aliansi perjamuan dan itu memang terjadi. Terima kasih saudara Zhao karena telah membantu simpul hatiku. Yang Gan memandang ke arah Zhao Feng dengan rasa terima kasih dan kompleksitas. Zhao Feng dengan lugas mengatakan apa yang salah dan telah menggunakan kekuatan untuk membuka simpul hati Yang Gan. Jika Zhao Feng tidak mengatakan ini, Yang Gan akan sangat tertekan dan bahkan mungkin cemburu, menyebabkannya jatuh ke dalam jurang. Zhao Feng tidak ingin ada perkelahian di antara mereka jadi dia langsung ke intinya. Pada saat ini kondisi hati Yang Gan menjadi lebih luas dan tidak ada yang menahannya, memberinya lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya. Penatua pertama mengambil semua ini ke matanya dan mengangguk. Tindakan Zhao Feng tampak sombong dan ceroboh tetapi telah menyelesaikan masalah dengan cara yang paling sederhana dan langsung. Setelah Yang Gan pergi, hanya Zhao Feng dan First Elder yang tertinggal. Fenger, apa lagi yang ada di sana? Penatua First bertanya. Zhao Feng mengeluarkan kulit binatang dari tanah terlarang 100 makam dan menyerahkannya kepada Penatua pertama. Penatua pertama memindai tulisan-tulisan pada kulit binatang buas dan ekspresinya terus berubah. Penatua pertama jelas tahu kata-kata yang tertulis di kulit binatang itu dan sepertinya melihat semacam rahasia darinya. Aku tidak percaya kamu selamat dari memasuki tanah terlarang 100 Graves. Penatua pertama menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaannya. Tanah terlarang dari 100 makam adalah salah satu dari 7 tempat terlarang di benua dan dalam 1000 tahun terakhir hanya Scarlet Moon Patriarch yang bisa mundur darinya tanpa terluka. Penatua pertama masih gelisah dan memeriksa tubuh Zhao Feng. Jika murid ini terkena kutukan, akankah kultivasi saya meningkat? Dan seperti yang diharapkan Penatua pertama tidak menemukan apapun dari tubuh Zhao Feng. Bahkan jika Zhao Feng terkena kutukan, mereka yang berada di alam roh sejati mungkin tidak akan bisa memecahkannya. Tentu saja, alasan mengapa Zhao Feng menyerahkan kulit binatang kepada Penatua pertama adalah karena dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah peringkat antara klan benar-benar ada? Seberapa kuatkah klan 1 bintang? Petik 2. Zhao Feng mengajukan pertanyaannya. Ini hanya legenda. Jika faksi diurutkan berdasarkan bintang, tidak ada satu kekuatan atau faksi bahkan telah mencapai di atas 1 bintang dalam sejarah benua bunga Azure. Petik 2. Penatua pertama tersenyum pahit. Mendengar ini Zhao Feng tertegun. Bukankah ini berarti bahwa klan rusak bulan bahkan bukan bintang 1?
Menurut peringkat Star, 10 faksi terkuat di benua ini hampir tidak dapat dianggap sebagai satu bintang. Sebenarnya, hanya agama Scarlet Moon Demonic, dari beberapa ratus tahun yang lalu yang dapat dianggap sebagai faksi bintang satu sejati. Adapun klan bulan rusak, itu bahkan tidak setengah bintang. Selain itu, jarak antara setengah bintang dan satu bintang adalah puluhan hingga ratusan kali lebih banyak. Tentu saja, itu tidak bisa dianggap benar. Petik 2. Ketika Penatua pertama berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Kekuatan, peringkat oleh Stars hanya legenda. Menurut jajaran, klan bulan rusak bahkan tidak setengah bintang dan pasukan bintang satu adalah puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari setengah pasukan bintang. Jika terus seperti ini, 1,5 bintang, 2 bintang. Bintang 5, seberapa dahsyatnya kekuatan bintang 5? Beberapa pelayan dari pasukan bintang 2 sudah bisa menghancurkan klan bulan rusak, jadi jangan berpikir tentang pasukan bintang 5. Ada terlalu banyak legenda. Anda dapat pergi ke perpustakaan dan membaca catatan di sana. Petik 2. Penatua pertama menghela nafas dan sepertinya dia tidak ingin banyak bicara. Zhao Feng kembali ke divisi balai tengah dan melangkah ke perpustakaan. Segera, Zhao Feng menemukan catatan tentang bintang. Menurut itu, setengah bintang klan membutuhkan setidaknya satu orang di alam Lord sejati dan puluhan lainnya di alam roh sejati serta banyak persyaratan lainnya. Sepertinya bukan hanya klan rusak bulan bukan faksi setengah bintang, itu jauh dari itu. Pada titik waktu tertentu, Zhao Feng mulai membaca tentang awal waktu. Menurut catatan, ada benua sunyi. Era desolate sangat besar dan ada di sana sejak awal waktu, melahirkan dewa dan setan yang mengendalikan kekuatan luar biasa dan hampir abadi. Di antara berlalunya waktu, balapan tanpa batas muncul di benua desolate. Sampai suatu hari, pertempuran terjadi di mana bahkan dewa, iblis, dan God King kuno ikut serta. Pertempuran itu mengguncang matahari dan bulan dan bahkan merobek bumi, akhirnya menyeret dewa ancestral ke dalam pertempuran, yang menggunakan kekuatan terlarang, menciptakan badai angin yang menghancurkan benua desolate. Dunia tidak berakhir setelah benua desolate hancur. Sebaliknya, benua raksasa ini terpecah menjadi miliaran dan triliunan keping dan garis keturunan dewa kuno bergabung menjadi bintik-bintik ini. Kata legenda itu, benua bunga Azure adalah salah satu dari miliaran dan triliun keping benua-benua. Zhao Feng merasa ragu ketika melihat legenda ini. Jika ini benar, maka benua desolate akan terlalu besar, hanya satu bintik akan menjadi ukuran dunia. Dia jelas tidak percaya ini, seperti bagaimana dia setengah percaya peringkat Star. Zhao Feng menutup catatan dan berbalik dan pergi. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa mata kucing kecil pencuri itu bersinar ketika dia membaca legenda ini. Pada saat yang sama ia berbalik, sebuah ingatan terdengar, kuno rusak dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu. Suara ini sangat akrab dan itulah yang pertama kali didengar Zhao Feng ketika dia menerima mata kiri yang misterius. Tubuh Zhao Feng membeku dan dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kuno rusak dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu. Kata-kata singkat dan sederhana ini tampaknya memverifikasi apa yang baru saja dilihat oleh Zhao Feng. Bukankah ini berarti bahwa legenda ini benar, setidaknya ke arah umum? Jika legenda itu benar, maka peringkat pasukan Star juga harus. Saat ini juga, pikiran Zhao Feng meledak tetapi dia segera tenang. Bahkan sejak dia bergabung dengan mata kiri misterius, dia menjadi tenang dan tegas. Tidak peduli seberapa berbahaya atau putus asa situasinya, dia masih bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Ini berarti mata kiriku adalah mata dewa kuno. Zhao Feng berpikir tetapi hampir yakin begitu. Sebuah mata yang berasal dari dewa kuno yang berasal dari era benua desolate. Zhao Feng sangat percaya diri dalam analisisnya, tentu saja, ini dianggap bahwa legenda itu benar. Oleh karena itu, aku akan menamai mata kiriku mata Tuhan Dewa. Zhao Feng murmu, peng 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 peng. Mata kiri tiba-tiba berdebar lebih cepat dan darah biru samar di kedalaman mata tampak membakar, seolah-olah seorang kaisar. Bangun! Aura yang lebih dalam bergabung dengan garis keturunan Zhao Feng yang mengubah warna rambut Zhao Feng menjadi lebih gelap. Bab 223 Danau Penyembunyian Naga. Zhao Feng merasakan perubahan di tubuhnya dan dia melihat bahwa kekuatan garis keturunannya menjadi lebih tebal. Dia kembali ke kamar, dia mengambil cermin dan dia melihat bahwa mata dan rambut kirinya menjadi sedikit lebih gelap.
Zhao Feng menarik napas ringan dan mengedarkan darahnya yang biru. Seketika, lapisan tipis cahaya biru telah menyelimuti kulitnya dan itu memancarkan aura yang aneh tapi mulia. Zhao Feng merasa darah dan tulangnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan dan energinya ditingkatkan. Kekuatan saya telah meningkat 10-20% dan saya agak terlindungi. Zhao Feng memeriksa perubahan kekuatan garis keturunannya dengan cermat. Ada 2 poin utama. 1. Kekuatan garis keturunannya menjadi lebih tebal dan atribut yang dia peroleh telah meningkat. 2. Ketika dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya, tato biru seperti kaca akan menyelimuti tubuhnya dan itu akan melindunginya. Zhao Feng merasa bahwa garis keturunan mata spiritual Allah selangkah lebih maju dari kebangkitan. Dia segera mengenakan penutup mata kembali dan dia menyembunyikan kekuatan garis keturunannya, yang membuat tato biru seperti kaca menghilang. Zhao Feng tampaknya tidak berbeda kecuali bahwa warna rambutnya menjadi sedikit lebih gelap. Untuk hari berikutnya, Zhao Feng mulai mengenal kekuatan garis keturunannya dan dia mengkonsolidasikan kultivasinya. Saat ini, budidayanya telah mencapai batas langit kelima dan dia hanya berada di belakang Yang Gan di antara para murid inti. Pagi selanjutnya, 10 murid inti dari klan bulan rusak duduk di 3 binatang terbang terpisah dan mereka menuju utara. Kali ini, mereka dipimpin oleh Master Klan Bulan yang rusak, Penatua Pertama, Nenek Liu Yue, Guru Haiyun, Wakil Ketua Li dan beberapa orang lain dari generasi yang lebih tua. Zhao Feng duduk di Silver Crowned Bird berkepala 2 wakil kepala Li dan dia membantunya menjinakkannya. Pada titik ini, burung berkepala perak berkepala 2 sudah sangat taat. Wakil kepala Li penuh kekaguman, biasanya, binatang terbang dewasa seperti ini sangat sulit dijinakkan. Banyak yang harus dijinakkan sejak muda. Petik 2. Dalam keadaan normal, akan berkisar dari setengah tahun hingga beberapa tahun untuk menjinakkan burung mahkota perak berkepala 2 yang dewasa ini. Tetapi dengan bantuan Zhao Feng, hanya setengah bulan yang dibutuhkan. Lin Fan dan Liu Yue duduk di Silver Crowned Bird yang berkepala 2 juga. Mereka adalah 2 orang yang akrab dengan Zhao Feng. Senior, berapa lama sampai kita tiba? Liu Yue bertanya dengan patuh. Sekitar 2-3 hari, termasuk istirahat di antaranya. Wakil Kepala Li menjawab, aliansi banquet diadakan di wilayah 13 negara dan berada di Danau Penyembunyian Naga yang terkenal. Danau ini berada di pusat wilayah 13 negara. Dalam perjalanan, Zhao Feng duduk bersila dan dia menyebarkan kekuatan sejati untuk merasakan energi langit dan bumi. Saat mengedarkannya, dia bisa merasakan kekuatan petir di udara di atas. Sejak uji coba terapung, semua keterampilan Zhao Feng menggunakan Lightning Inheritance sebagai dasar mereka. Warisan petir mengandung setiap aspek termasuk gerakan, kecepatan, pelanggaran dan pertahanan. Zhao Feng saat ini memiliki 2 jalur kultivasi. Salah satunya adalah Lightning Inheritance dan yang lainnya adalah energi mental. Zhao Feng hampir menyerah pada penguatan tubuh setelah pengadilan Floating Crest. Awalnya, dia bisa terus mengembangkan teknik dinding emas 9 belok karena dia telah menyelesaikan teknik dinding perak. Tetapi penguatan tubuh itu sulit dan perkembangannya lambat. Itu juga akan menggunakan sejumlah besar sumber daya. Teknik dinding emas 9 twist adalah keterampilan tingkat puncak mortal dan jika Zhao Feng membutuhkannya, dia bisa dengan mudah mendapatkannya dengan statusnya di klan. Seseorang harus tahu tegak Zhao Feng bahkan memiliki keterampilan tingkat spiritual dalam pikirannya dan keterampilan spiritual normal memiliki persyaratan yang ketat. Tapi mereka tidak lebih baik dari Lightning Inheritance karena Inheritance lengkap dengan setiap roh. Dalam hal nilai, skill spiritual tingkat rendah jelas tidak sebagus Lightning Inheritance. Sama seperti bagaimana senjata spiritual tidak sebanding dengan item inheritance. Zhao Feng telah melakukan penguatan tubuh ketika dia berada di alam konsolidasi dan dia telah menetapkan fondasi yang kuat, itulah sebabnya kultivasinya dapat meningkat dengan cepat. Tetapi sekarang, tidak ada gunanya memperkuat tubuh kecuali seseorang ingin menempuh jalan penguatan tubuh. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, aku dapat menghancurkan pertahanan mereka dengan satu pemikiran tentang milikku dan tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang, petir angin palemku dapat menghancurkannya. Zhao Feng tampaknya mengerti sesuatu. Tidak ada yang namanya dao terkuat, hanya ada dao yang paling cocok. Dan Zhao Feng memilih teknik energi mental misterius dan petir, yang diupayakan untuk kehancuran. Sambil duduk dan mendapatkan pemahaman, Zhao Feng tiba-tiba merasakan desis niat membunuh.
Meskipun hanya mendesis dan tersembunyi dengan baik, itu tidak luput dari indera Zhao Feng. Di atas Giant Golden Asian Eagle, mata Haiyun Guru berkedip dengan dingin saat mereka mengunci Zhao Feng. Beberapa hari yang lalu ketika Zhao Feng kembali dan menyusul Bei Moi, Haiyun Master merasakan bahaya dan tekanan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Melalui serangkaian pertanyaan, Tuan Haiyun telah memahami jalan Zhao Feng menuju kedewasaan dan merasa tidak nyaman. Jalan Zhao Feng menuju kedewasaan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya dalam waktu setengah tahun, berapa banyak keajaiban yang telah diciptakan Zhao Feng. Mendominasi murid outer, menjadi nomor 1. Mengolah palem Win petir, membangun dominasinya di Gua Bulan Merah, menjadi murid penatua pertama. Memecahkan rekor 10.000 tahun dari uji coba terapung. Mengejutkan semua orang di pesta 3 klan. Dan sekarang, ada banyak murid yang mendiskusikan apakah kekuatan sejati Zhao Feng lebih kuat dari kepala murid. Ini yang terakhir, Alliance Banquet. Haiyun Guru mencoba yang terbaik untuk menenangkan kegelisahan di hatinya. Jika Zhao Feng bisa menciptakan keajaiban di aliansi perjamuan ini, dia akan membunuh yang terakhir tidak peduli berapapun harganya. 3 hari kemudian, danau biru yang berkilau mulai terlihat. Di sini, dari atas 3 binatang terbang terdengar suara harapan dan kegembiraan. Zhao Feng membuka matanya dan dia melihat bahwa danau itu sekitar 1000 mil. Di tengah danau, ada sebuah pulau kecil seukuran kota Sun Feather. Pada titik waktu ini, hewan-hewan terbang terdekat semuanya menuju ke arah pulau kecil di tengah. Ini adalah tempat berkumpulnya 13 klan, danau penyembunyian naga. Wakil Kepala Li tersenyum. Ada banyak legenda tentang Dragon Concealing Lake. Rupanya, beberapa ribu tahun yang lalu, seorang kultivator telah berkultivasi di sini selama hampir 100 tahun dan dia akhirnya menjadi bintang terang yang menyapu seluruh benua bunga azure. Kultivator itu dikenal sebagai naga tersembunyi, yang kultivasinya dikatakan berada di alam inti asal dan dia sangat terkenal. Di benua ini, siapapun yang telah mencapai Origin Core Realm dicatat sebagai legenda. Legenda, naga tersembunyi, benar. Wakil Kepala Li berkata dengan percaya diri, yang memuncak keingintahuan Liu Yuer. Sangat, bagaimana Anda bisa yakin? Liu Yuer bertanya dengan rasa ingin tahu. Wakil Kepala Li tertawa, 3 hadiah teratas dari aliansi Banquet kali ini ada hubungannya dengan naga tersembunyi. Apa hadiahnya? Zhao Feng dan Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ketika naga tersembunyi dibudidayakan di danau naga tersembunyi, ada kehancuran di belakang dan tampaknya, kehancuran itu berisi wawasan dan pemahaman dari seorang ahli di Origin Core Realm. Ini adalah salah satu tempat paling berharga dari 13 negara, kata Wakil Kepala Li. Reruntuhan inti asal di danau naga tersembunyi dijaga oleh 3 klan teratas, klan Pedang Awan, Kuil Kuno, dan klan Mistik Sejati. Biasanya, hanya para jenius top dari 3 klan yang diizinkan masuk. Tapi 10 klan yang tersisa jelas tidak mau. Oleh karena itu, aliansi Banquet setiap 10 tahun adalah acara untuk perdebatan di antara mereka dan cara untuk mendistribusikan sumber daya. Segera, orang-orang dari klan Rusak Bulan memasuki pulau. Pulau kecil itu adalah tempat yang digunakan khusus untuk menjadi tuan rumah perjamuan aliansi. Di tengah pulau kecil, ada panggung arai beberapa mil besar. Ini adalah pertama kalinya bahwa semua orang telah melihat tahap arai yang begitu besar dan itu dibuat dengan batu pasir hitam pekat. Batu pasir hitam pekat itu sangat keras dan hanya senjata mortal yang nyaris tidak bisa merusaknya. Selain itu, sejumlah besar batu pasir menurunkan kekuatan. Sekitar panggung batu pasir hitam adalah 15 berdiri. Setiap klan memiliki stand masing-masing dan untuk 2 stand yang tersisa, mereka dipersiapkan untuk negara naga besi dan negara kaya langit. Kedua faksi dari kedua negara itu biasa mengirim murid ke sini, tetapi akhirnya mereka berhenti datang, Wakil Kepala Li menjelaskan. Segera, kelompok dari klan Bulan Rusak dibawa ke sebuah mimbar. Dudukan tidak hanya digunakan untuk menyaksikan, ada juga perumahan di atasnya. Beberapa jam kemudian, Lin Moon Clan dan Silver Moon Clan telah tiba masing-masing satu sama lain dan mereka ditempatkan di sebelah kiri klan Rusak Moon. 3 klan dulu satu klan dan mereka biasanya menghadapi musuh bersama. Kekuatan gabungan ketiga klan ini tidak bisa dipandang rendah. Lihat, ini salah satu dari bintang 4. Beberapa orang dari tribun melirik. Ao Yuetian memang salah satu jenius top. Kedatangannya menyebabkan riak.
Kultivasinya telah mencapai langit ketujuh dan dia telah meredam kecerahan banyak orang jenius. Di hari berikutnya, semua 13 kelompok dari 13 klan tiba. Tanpa diduga, negara naga besi juga mengirim sekelompok orang untuk menyaksikan. Negara naga besi adalah negara paling kuat di benua utara dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada 13 klan. Hehe, Alliance Banquet kali ini jauh lebih populer daripada sebelumnya. Panggung batu pasir hitam menyala dan lapisan cahaya emas tipis mengiris panggung Arai menjadi 4 bagian. Pada saat yang sama, 4 ahli di Real Spirit Realm pergi untuk mengelola Arai di masing-masing dari 4 bagian. Tahap Arai dibagi menjadi 4 bagian dan 3 teratas dari masing-masing daerah akan diminum. Akhirnya, 4 bagian akan menjadi satu dan saat itulah pertempuran yang sebenarnya dimulai. Dari tribun muncul diskusi yang bersemangat dan penuh harap. Segera, seorang ahli di alam roh sejati dari klan Cloud Moon menyelesaikan semua pengumuman. Hadiah untuk tempat pertama di aliansi perjamuan kali ini tidak hanya akan menjadi 10.000 batu kristal primal tingkat rendah, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki Origin Core Ruins. Mereka juga akan menerima pil spiritual shading. Suara terdengar. Mencurahkan pil spiritual. Informasi mengenai hal itu muncul di kepala Zhao Feng. Pada saat yang sama, semua orang pecah dalam kekacauan. Wakil Kepala Li penuh kegembiraan dan keterkejutan. Saya tidak percaya bahwa aliansi Banquet membagikan pil spiritual shading kali ini. Bab 224 Penampilan Agung. Mendengar 3 kata, pil spiritual penumpahan, para murid yang berpartisipasi semua merasakan darah mereka mengalir deras dan beberapa generasi yang lebih tua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Menjadi pembuat pil, informasi mengenai pil tersebut segera muncul dalam pikiran Zhao Feng. Pil spiritual shading adalah pil spiritual tier 3 dan efeknya adalah membantu mereka yang mencoba menerobos ke alam roh sejati sebesar 20%. Efek ini sudah cukup bagi mereka yang berada di langit ketujuh dan Real Spirit Realm setengah langkah untuk menjadi gila karenanya. Ada pepatah di dunia ini, sekali roh sejati, tidak pernah fana. Sederhananya, begitu seseorang menerobos ke alam roh sejati, mereka adalah makhluk yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Bentuk kehidupan mereka telah melampaui manusia secara signifikan dan baik kekuatan dan masa hidup akan meningkat secara dramatis. Seorang kultivator normal di langit ketujuh memiliki peluang 10% untuk berhasil menerobos ke alam roh sejati. Memiliki pil spiritual penumpahan berarti bahwa peluang keberhasilan asli telah 2 kali lipat. Selanjutnya, pil spiritual shading memiliki kegunaan lain. Ketika seseorang di alam ascended menggunakannya, mereka dijamin untuk mencapai langit berikutnya. Bahkan jika seseorang di sky ketujuh menggunakannya, mereka dapat dengan mudah mencapai real spirit setengah langkah yang setengah. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam saat jantungnya berdebar. Efek dari pil spiritual shading adalah legendaris bagi mereka di bawah Realm Spirit Realm. Kesempatan 100% untuk mencapai langit berikutnya, seberapa menggoda itu. Seseorang harus tahu bahwa setiap langkah pada tahap akhir Realm Ascended itu sulit, terutama setelah langit keempat. Seseorang mungkin terjebak pada langkah itu selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Tidak heran itu adalah pil spiritual kelas 3. Mata Zhao Feng berbinar dan dia membuat keputusan. Bahkan jika dia harus mengungkapkan semua kekuatannya, dia akan berjuang untuk tempat pertama. Efek pil spiritual shading tak tertahankan. Tinju Bei Moi terkepal erat saat cahaya melintas di matanya. Ao Yuetian dari klan Lin Moon menarik napas dalam-dalam dan kekuatan garis keturunannya mulai bergetar sedikit, menyebabkan aura yang luar biasa muncul. Setelah hadiah diumumkan, para jenius-jenius dari 13 klan semuanya memiliki penampilan yang tegas dan beberapa bahkan memiliki ekspresi yang sedikit gila dan brutal. Segera, semua hadiah diumumkan. 3 yang pertama mampu memasuki Origin Core Ruins dan 10 besar semuanya memiliki penghargaan masing-masing, termasuk Spiritual Pills, Seni Bela Diri dan Batu Kristal Primal. Tapi tanpa ragu, hanya hadiah untuk tempat pertama yang memikat. Ini khususnya terjadi pada 4 bintang yang semuanya telah mencapai langit ketujuh. Jika mereka bisa mendapatkan pil spiritual penumpahan, mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam roh sejati dalam 1 atau 2 tahun. Di hari yang sama, setelah hadiah dan aturan diumumkan, para murid perwakilan dari setiap klan pergi untuk mendaftar dan mengambil plat nomor mereka. Pada hari kedua, perjamuan aliansi 10 tahun sekali secara resmi dimulai.
Pada saat ini, para murid dari 13 klan semua merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Aliansi Banquet hanya sekali setiap 10 tahun dan berbeda dengan partai 3 klan. Ini adalah panggung murni untuk generasi muda dan generasi tua hanya ada untuk menonton. Ada banyak jenius dalam sejarah yang telah berevolusi dari ular menjadi naga di sini. Selain itu, aliansi Banquet tidak sesederhana perdebatan. Zhao Feng mendengar wakil kepala Li menyebutkan bahwa peringkat para murid akan mempengaruhi sumber daya yang dialokasikan masing-masing klan. Ini berarti bahwa jika Zhao Feng mampu mencapai 3 besar atau bahkan mendapatkan yang pertama, klan rusak bulan akan mendapat manfaat besar. Ini juga mengapa klan 13 sangat mementingkan perjamuan aliansi. Tahap susunan pasir hitam yang lebarnya beberapa mil tiba-tiba menyala. Weng. Tahap susunan pasir hitam yang sangat besar itu dibagi menjadi 4 area yang berbeda oleh sinar cahaya kemasan yang redup. Babak pertama, babak kualifikasi. Keempat area mewakili 4 medan pertempuran yang berbeda dan masing-masing dari 4 bintang akan berada di salah satunya. Setelah berbagai pertempuran, 3 besar dari masing-masing daerah akan ditentukan. Setelah babak kualifikasi berakhir, 4 area akan menjadi satu dan dari sana, pertempuran paling terang dalam sejarah akan dimulai. Semua orang berharap dan bersemangat untuk tahap terakhir dan jika seseorang memasuki babak ini, mereka berkumpul muka untuk klan masing-masing. Tentu saja, ini mempertimbangkan bahwa seseorang dapat melewati babak penyisihan. Segera, 200 murid elit dari 13 klan dibagi menjadi 4 wilayah. Daerah pertama memiliki Chang Yuyue. Daerah kedua memiliki Lin Tongxuan. Area ketiga memiliki Su Zixuan. Area keempat adalah Ao Yuetian. Setiap area dipimpin oleh salah satu bintang 4. Ini berarti bintang 4 tidak akan berbenturan terlalu dini dan itu akan mempromosikan keadilan. Zhao Feng dikirim ke tahap ketiga. Lin Fan juga dikirim ke area ketiga. Keduanya saling memandang dan mereka tersenyum sebelum berjalan ke area ketiga. Area ketiga sudah terdiri dari 40 hingga 50 orang dari generasi muda dan semuanya memiliki aura yang tajam. Salah satu dari mereka lebih kuat dari kebanyakan murid inti dari klan Bulan Rusak. Area ketiga dipimpin oleh Su Zixuan dan semua orang melihat bersamanya dengan ekspresi waspada dan serius. Su Zixuan berdiri dengan tangan di belakang dan dia sangat tampan. Dia akan tersenyum samar dan dia tampak mudah diajak bicara. Satu-satunya hal yang berbeda tentang dia adalah dia memiliki 3 pedang di punggungnya dan masing-masing pedang itu berkualitas tinggi. Dalam hal peringkat, Su Zixuan berada di atas Ao Yuetian, tapi dia tidak sombong seperti yang terakhir. Selain Su Zixuan, ada juga para jenius dari tangga teratas di daerah 3. Para jenius di tangga teratas hanya satu langkah di bawah bintang 4 dan kultivasi mereka telah mencapai langit ke-6, memiliki kekuatan murid kepala. Mengambil area 3 misalnya, sudah ada 3 atau 4 jenius tangga atas yang auranya bahkan lebih kuat dari Yang Gan. Mata jenius tangga puncak ini melintas ketika mereka mengunci Su Zixuan. Jelas, target mereka adalah bintang 4. Tidak ada orang lain di mata mereka. Babak kualifikasi sekarang akan dimulai. Di bawah suara ini, 4 hakim di Real Spirit Realm mengumumkan permulaan. Detik berikutnya, para penonton pecah menjadi kekacauan. Masing-masing dari 4 bintang, mewakili keajaiban atas 13 klan melangkah ke panggung. Pada tahap pertama, seorang gadis memegang pedang hijau panjang 3 yard dengan mata penuh ketenangan berdiri dengan tenang, seperti seorang dewi dalam gambar. Dia adalah Chang Yuyue, kepala bintang 4, seorang gadis yang telah menghancurkan semua orang dari generasi muda di bawah kakinya. Pada tahap kedua, seorang pemuda berpakaian hitam murni berdiri di sana dan dia tampaknya memiliki kemampuan untuk menarik hati semua orang ke dalam jurang. Pada tahap ketiga, seorang pemuda tampan dengan 3 pedang di belakang punggungnya berdiri di sana dan dia sepertinya bukan bagian dari dunia ini. Pada tahap keempat, seorang pria dengan udara bangsawan dan fitur ukiran batu ada di sana. Pada titik waktu ini, 4 bintang semuanya naik dengan gemilang sekaligus. Dan lawan mereka semua sangat gugup. Orang tidak tahu apakah itu suatu kehormatan atau kesedihan untuk berhadapan dengan bintang-bintang generasi ini. Jiang, kilatan cahaya dingin yang tampaknya bisa memotong awan telah muncul. Satu kilatan cahaya meredupkan segalanya, termasuk tahap susunan pasir hitam. Hati semua orang bergetar ketika mata mereka melihat bayangan pedang. Dan pada saat ini, serangan Chang Yuyue selesai. Lawannya, yang berada di puncak Sky 5,
memiliki luka darah samar di tenggorokan mereka. Semua penonton tercengang oleh tebasan yang indah. Hati Zhao Feng bergetar dan dia merasa seolah-olah jantungnya sendiri telah diiris terbuka. Pedang itu tampaknya mampu menebas kesadaran seseorang dan menghancurkan segalanya dengan perasaan kesepian. Betul, Zhao Feng merasakan kesepian karenanya. Kesendirian dari seseorang yang berdiri di puncak gunung. Pada waktu yang hampir bersamaan, Lin Tong, Su Zixuan dan Ao Yuetian telah menyelesaikan pertempuran mereka. Celepuk, lawan Lin Tong jatuh ke tanah diam-diam saat darah keluar dari mata, hidung dan telinga mereka. Lawan Lin Tong, yang adalah murid kepala kuil kuno, selalu dikalahkan tanpa suara. Di area 3, Sua, salah satu dari 3 pedang di punggung Su Zixuan tiba-tiba terbang keluar dari sarungnya dan terbang di udara sebelum membunuh lawannya. Menyerang di udara dengan pedangnya dalam dominasi mutlak. Dia melatih skill mistik True Clan ini hingga tingkat tinggi. Sekelompok orang di daerah 3 merasa hati mereka menjadi dingin dan beberapa memiliki wajah pucat. Tindakan Su Zixuan seperti tindakan dewa. Zhao Feng dan Lin Fen tidak bisa menekan kejutan di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang mirip dengan ini. Kekuatan yang indah, luar biasa dan tak terkalahkan datang dari Su Zixuan. The Mystic True Clan tampaknya mengejar pintu mistik untuk kehidupan abadi dan mereka memiliki teknik misterius. Sebelum perjamuan aliansi dimulai, Zhao Feng telah meneliti klan lainnya. Area 4, Ao Yuetian mengarahkan jarinya dan kilatan cahaya bulan yang dingin membuat lawannya terbang sambil meludahkan darah pada saat bersamaan. Renyah dan sederhana, dalam rentang pendek satu tarikan nafas, 4 bintang secara instan membunuh lawan mereka. Orang tercepat adalah Chang Yuyue dan Lin Tong, yang telah menyelesaikan serangan mereka sebelum ada yang bereaksi. Bahkan lawan mereka tidak melihat bagaimana mereka kalah. 4 bintang memang lebih kuat dari yang lain. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan tekanan besar. Kekuatan yang ditunjukkan 4 Stars di babak pertama hanyalah puncak gunung es. Kekuatan dan kartu tersembunyi mereka yang sebenarnya tidak terbayangkan. Penampilan bintang 4 menerangi seluruh atmosfer. Setelah itu, keempat area memulai babak pertempuran berikutnya. Perhatian Zhao Feng kembali ke area 3. Selain Su Zixuan, ada juga banyak jenius tangga atas yang lebih kuat dari Yang Gan dan memiliki potensi untuk berjuang untuk peringkat 4 bintang. Zhao Feng pertama-tama berpikir bahwa dia perlu menunggu setidaknya setengah hari untuk gilirannya, tetapi itu adalah gilirannya pada putaran ketiga. Lawan Zhao Feng adalah gadis berjubah biru yang memiliki alis yang indah dan suasana seseorang yang menolak siapapun dari jarak ribuan mil. Keindahan dan aura dari gadis itu menyebabkan ekspresi banyak orang di daerah 3 untuk bergerak dan bahkan Su Zixuan memandangnya. Zhao Feng merasa bahwa gadis ini tidak sederhana, dia bisa tahu dari tampang simpati kepadanya dari kerumunan di sekitar panggung. Bab 225 Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Gadis berjubah biru itu cantik, dan dia mendapat perhatian di area 3 sedikit di bawah Su Zixuan. Di semua aliansi bankuet, satu-satunya yang sebanding dengannya dalam hal penampilan adalah Zhao Yufei dan Chang Yuyue. Begitu dia naik ke atas panggung, dia menarik perhatian seluruh aliansi. Hehe, ini Gulanyu, murid kepala istana giok terpencil, dan dia bisa mencapai 10 atau lebih. Keberuntungan anak itu dengan gadis-gadis itu tidak buruk, tetapi dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati mereka. Beberapa murid elit menatap Geng Feng. Gulanyu adalah murid kepala istana giok terpencil dan klan unik di antara 13 klan. Semua murid adalah gadis cantik. Lawan Fenger adalah dia. Ekspresi master klan rusak bulan berubah. Gulanyu terkenal di antara 13 klan. Ada desas-desus bahwa bahkan Ao Yuetian mengejar gadis ini, tetapi berakhir dengan kegagalan. Dari ini, orang bisa melihat standarnya. Otoritas tinggi klan bulan rusak memiliki ekspresi serius. Meskipun Zhao Feng kuat, mereka tidak memiliki kepercayaan mutlak padanya. Karena dari segi kekuatan, Gulanyu bahkan lebih kuat dari Yang Gan. Hanya penatua pertama yang tenang ketika dia menatap area 3 dan dia berpikir dalam hatinya, Fenger, tujuanmu adalah menjadi seorang bintang, jika kamu bahkan tidak bisa melewati tahap ini maka. Tepat pada saat ini, tawa gadis-gadis dapat didengar dari beberapa penonton yang menyaksikan. Haha, Sister Gu akan menang dengan mudah. Aku bertaruh bahwa Sister Gu akan bergerak dalam beberapa langkah. Aku bertaruh 7 langkah. Aku bertaruh 3 gerakan. Suara-suara ini menyebabkan para petinggi dari Broken Moon Clan memperhatikan.
Itu tampak seperti berdiri penonton istana giok tersembunyi tepat di sebelah mereka. Master klan dan tetua klan rusak memiliki ekspresi buruk. Istana giok tersendiri terlalu sombong. Seolah merasakan ketidakpuasan dari klan bulan rusak, seorang cantik berpakaian biru dari stan istana giok terpencil memandang ke atas dan berkata, "Oh, jadi itu sesama penganut Taoisme dari klan rusak bulan. Kalian semua tidak perlu khawatir, Lanyu akan menahan diri." Petik 2. Setelah ini dikatakan, semua orang di tribun menyaksikan istana giok terpencil mulai tertawa. Ekspresi Master Klan dan tetua klan rusak menjadi lebih buruk. "Tuan istana giok terpencil, jangan ucapkan kata-katamu terlalu dini." Mata Master Klan rusak bulan bersinar saat dia membalas. Master istana giok terpencil tidak berpikir begitu dan ekspresi mengejek muncul di sudut bibirnya, seolah dia terlalu jijik untuk menjelaskan. Dia jelas sangat percaya diri dengan kekuatan Gulanyu. Fenger tidak pernah hilang sebelumnya. Penatua pertama membuka mulutnya dan dia perlahan berbicara. Kata-katanya yang sedikit dan sederhana penuh percaya diri dan itu menyebabkan hati para petinggi dari kedua klan gemetar. Tidak pernah hilang sebelumnya. Berapa berat yang terkandung dalam kata-kata ini. Orang-orang dari klan bulan rusak tidak bisa tidak mengingat bagaimana selain dari Zhao Feng kehilangan sengaja untuk Ran Xiaoyuan, dia sebenarnya tidak pernah kalah sebelumnya. Ekspresi Master Istana Giok tersendiri sedikit berubah, "Pemuda itu adalah muridmu." Tepat pada saat ini, pada tahap area 3, keduanya mulai bertukar pukulan. Sangat cepat, semua murid elit yang menyaksikan semuanya menahan napas. Zhao Feng dan Gulanyu tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna sebelumnya. Mereka hanya saling memandang satu atau dua napas sebelum langsung bergerak. Meskipun Gulanyu tampaknya lemah dan tenang dari luar, dia memiliki kesombongan di tulangnya yang membuatnya tidak menempatkan pemuda di depannya di matanya. Berpikir tentang bagaimana dia telah menolak Ao Yue Tian, bagaimana dia akan menempatkan pemuda yang tidak terkenal di matanya. Namun, begitu mereka bertukar pukulan, ekspresinya berubah. Pemuda di depannya tenang dan dingin. Tindakannya secepat kilat dan kecepatannya serta gerakan tidak memiliki kelemahan. Dia dengan santai akan membubarkan serangannya. Peng! Yang kedua dia bentrok dengan Zhao Feng, perasaan listrik mati rasa mengalir di sekujur tubuhnya. Hanya dalam 3 langkah, Gulanyu tidak hanya mendapatkan keuntungan, dia juga sedikit kewalahan. Perasaan mati rasa membatasi kecepatannya dan jika itu berlanjut, itu akan membahayakan hidupnya. Ini adalah Gulanyu yang kultivasi dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Yang Gan. Jika itu orang lain, mereka akan langsung terkejut. Yang mengejutkan Gulanyu adalah mata lawannya. Mereka tajam dan tenang dan mereka tidak berubah karena penampilannya. Ini adalah kedinginan pemuda sampai ke tulang. 3 gerakan, 5 gerakan, 7 gerakan. Setiap kali Gulanyu bertukar gerakan dengannya, tubuhnya akan mati rasa dan sedikit gemetar membuatnya malu. Mereka telah mencapai langkah ke-10. Master Jade Palace tersendiri memiliki ekspresi serius di wajahnya dan tawa di mimbar telah berhenti. Situasi sekarang terlihat sangat buruk untuk Gulanyu. Zhao Feng memiliki kekuatan dan kecepatan serangan yang luar biasa dan dia memegang inisiatif. Di sisi lain, para petinggi dari Broken Moon Clan telah melegakan penampilan. Kapan bocah gila itu hilang? Ya, aku tidak percaya kita hanya mengkhawatirkannya. Berpikir tentang tindakan Zhao Feng dalam uji coba mengambang, banyak orang menganggapnya lucu. Saat ini, Gulanyu tiba-tiba mundur puluhan meter dengan ekspresi dingin, "Siapa kamu?" "Siapa saya?" Zhao Feng terdiam, dia sepertinya ingat bahwa hakim telah memanggil namanya sebelumnya. Dan sekarang gadis ini menanyakan namanya. Ini jelas berarti bahwa dia bahkan tidak pernah peduli sebelumnya. "Kamu akhirnya akan tahu siapa aku." Zhao Feng mencibir dingin. Sombong, Gulanyu menjadi malu dan marah, kapan dia pernah dipandang rendah. Dan oleh seseorang yang seusia dengannya. Blue Moon Illusion Dance. Gulanyu membuka lengannya dan lingkaran gelombang biru menyebar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, auranya tiba-tiba naik. Detik berikutnya, Gulanyu terbang ke udara dan dia melambaikan lengan bajunya saat dia menari di udara. Setiap kali dia berputar, lengan bajunya akan mengirimkan gelombang menakutkan yang bisa langsung menghancurkan pohon seukuran beberapa orang. The Blue Moon Illusion Dance terdiri dari 9 gerakan, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Saudariku telah berlatih hingga langkah ke-7 dan dia melukai seorang kultivator di langit ke-7 dengan itu. Petik 2. Murid-murid perempuan Istana Giok terpencil mulai mendiskusikannya.
Tari-tarian ilusi biru. Sepertinya keberuntunganmu sangat buruk bagimu untuk bertemu lawan yang begitu kuat, memaksamu untuk menggunakan gerakan ini. Master Istana Giok yang tersendiri menghela nafas. Melihat bahwa setiap gerakan ilusion dan lebih kuat dari yang terakhir, tekanan yang dirasakan Zhao Feng juga lebih besar. Jika dia membiarkan lawan melanjutkan, bahkan dia akan merasa merepotkan. Itu berakhir di sini. Zhao Feng berseru saat rambutnya yang biru berhamburan dengan liar dan percikan petir muncul di udara. Gulanyu, yang berada di udara, hanya merasakan aura destruktif dan perasaan kilat beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tarian angin dan guntur. Seketika Zhao Feng menyodorkan telapak tangannya, kilat dan angin terjalin. Meskipun mereka berdua melakukan tarian, tidak ada yang indah tentang mereka, hanya kehancuran yang mengerikan. Hong Long Long. Di tengah gemuruh petir, Zhao Feng seperti dewa iblis. Wah, Lanyu segera meludahkan seteguk darah saat dia tersapu oleh kekuatan yang menghancurkan dan wajahnya serta tubuhnya telah membakar tanda pada mereka. Gadis cantik yang baru beberapa detik yang lalu sekarang menjadi sangat acak-acakan dan wajahnya hampir hancur. Persetan, apakah pria itu tidak tahu bagaimana bersikap santai pada wanita? Petik 2, aku pasti akan memenangkannya kembali untuk Dewi Gu. Bahkan Gulanyu kalah, jadi bagaimana kamu akan menang dengan kekuatanmu? Kerumunan pecah menjadi kekacauan. Banyak murid elit mulai mengutuk Zhao Feng. Kamu, wajah Gulan sangat pucat, dia jelas bisa merasakan bekas luka bakar di wajahnya dan dia tidak akan pernah melupakan perasaan mati rasa. Selain itu, Lightning Wind Palm adalah keterampilan yang sangat merusak dan bekas luka yang ditinggalkannya tidak mudah dihilangkan. Zhao Feng menang. Hakim di Real Spirit Ruam mengerutkan alisnya dan mengumumkan kemenangan Zhao Feng. Jarang melihat pemuda seperti itu yang bisa merusak keindahan seperti itu. Jadi kamu dipanggil Zhao Feng. Penghinaan hari ini dan bekas luka di wajahku, kata Gulanyu dengan gigi terkatup. Maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Zhao Feng memotong kalimat tengahnya dan rambutnya yang biru berhembus angin, membuatnya tampak dingin dan misterius. Lalu dia berjalan keluar dari panggung dengan kemenangan. Saya tidak sengaja melakukannya. Semua orang tersedak dan memiliki ekspresi warna-warni. Di depan semua orang, dia hampir membuat cacat salah satu gadis paling menawan di 13 klan dan dia tidak sengaja melakukannya. Orang ini terlalu santai. Orang itu gila. Tidak bisakah kamu melihat dia hanya memiliki satu mata? Dia benar-benar orang aneh. Petik 2. Semua orang melihat dengan Zhao Feng dengan ekspresi waspada. Pria gila itu bahkan telah melukai kecantikan seperti Gulanyu, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan jika itu orang lain. Gulanyu, kau baik-baik saja. Suara jelas Su Zixuan terdengar dan menjadi salah satu dari 4 bintang, kata-katanya sangat penting. Saya baik-baik saja. Gulanyu berhasil tersenyum. Su Zixuan dikenal karena kepeduliannya di 13 klan dan karena dia juga sangat tampan, dia adalah pasangan yang ideal bagi banyak orang. Pada waktu bersamaan, semua orang yang berada di tribun Istana Giok terpencil marah. Kapan klan yang benar seperti klan Bulan Rusak memiliki murid yang begitu kejam? Teriak Tuan Istana Giok terpencil berteriak. Para atasan klan Bulan Rusak saling memandang dan mereka merasa sedikit tertekan. Dari segi kekuatan, Istana Giok terpencil berada di peringkat ke-6, jauh lebih kuat dari klan Bulan Patah, yang berperingkat sangat jauh di belakang. Dia hanya sedikit terluka. Penatua pertama memiliki ekspresi tenang. Tidak ada banyak reaksi dari klan Bulan Rusak juga, seperti tindakan Zhao Feng dapat diterima. Berpikir tentang bagaimana orang ini telah melukai bahkan murid dari klan yang sama di pengadilan Floating Crest, jadi tidak terlalu mengejutkan jika dia melukai murid dari klan lain. Sedikit terluka, apakah kamu tidak tahu bahwa penampilan sangat penting bagi seorang gadis? Petik 2, Master Istana Giok tersendiri hampir meledak karena marah. Muridnya yang penting hampir berubah bentuk, bagaimana mungkin dia tidak terluka? Dan yang membuatnya sangat marah adalah murid kepala terkuat dari klannya kalah dengan mudah dari murid yang tidak dikenal. Area 3, Gulanyu segera memakai obat yang berharga, tetapi masih belum diketahui apakah bekas luka akan tetap ada atau tidak. Lanyu, aku akan membalaskan dendamu. Suara Su Zixuan sangat tenang, tapi itu mengandung keyakinan mutlak.